Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal, Bapak Zainal Arifin, dan yang saya banggakan kepada rekan-rekan sekalian, perkenalkan, saya Afif Saidal Faros, perwakilan sekaligus moderator dari kelompok 8, akan memimpin acara presentasi materi serta diskusi kita pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya, Siva Atmatemayanti 0114, Salva Salsabila 0120, Tadian Odi 0122, Devi Rahmadani 0135, Devak Aryan 0146, Renat Mahdi 0159, dan Zulfa Nur Indah 0168. Pada hari ini, kita akan menyampaikan presentasi dari kelompok 8 oleh rekan-rekan kami yang akan membahas tentang insider trading. Langsung saja, kita mulai ke sesi yang pertama adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan. Bentar. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Pengertian insider trading. Insider trading adalah perdagangan saham perusahaan publik atau surat berharga lainnya seperti obligasi atau opsi saham oleh individu yang memiliki akses ke informasi non-publik tentang perusahaan. Di berbagai negara, perdagangan berdasarkan informasi orang dalam adalah ilegal. Insider trading didefinisikan sebagai malpraktek di mana perdagangan efek perusahaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan pekerjaan mereka memiliki akses ke informasi yang dinyatakan non-publik yang dapat menjadi sangat penting untuk membuat keputusan investasi. Penjelasan ketika orang dalam, misalnya karyawan kunci atau eksekutif yang memiliki akses ke informasi strategi tentang perusahaan menggunakan sama untuk perdagangan saham perusahaan atau sekuritas. Hal itu disebut insider trading dan perdagangan saham perusahaan atau sekuritas. Hal itu sangat tidak disarankan oleh Bursa Efek Indonesia untuk mempromosikan perdagangan yang adil di pasar untuk kepentingan investor umum. Next. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU-PM telah melarang kejahatan insider trading melalui pasal 95. Namun pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apakah yang dimaksud dengan unsur-unsur insider trading itu. Pasal 95 menyatakan bahwa orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam melakukan pembelian atau penjualan atas efek 1. Emiten atau perusahaan publik dimaksud, atau 2. Perusahaan lain yang melakukan transaksi efek dengan emiten. Dari ketentuan pasal 95 UU-PM, terdapat beberapa unsur bahwa insider trading dikatakan terjadi apabila telah terpenuhi 3 unsur, yaitu 1. Orang dalam. Unsur pertama dalam kesuksesan pelaku insider trading adalah adanya orang dalam. Beberapa posisi yang termasuk dalam orang dalam dan dilarang keras melakukan praktik ini diantaranya yaitu 1. Pemilik saham terbesar atau yang utama di perusahaan. 2. Direktur beserta jajarannya atau komisaris atau pegawai lainnya. 3. Orang dengan jabatan tertentu misalnya akuntan publik, konsultan hukum, maupun orang yang berhubungan erat dengan perusahaan terkait dan bisa mendapatkan informasi internal. Hal ini karena pihak-pihak tersebut bekerja atau sedang memiliki hubungan kerja, sehingga mereka memiliki akses untuk mengetahui kejadian atau hal-hal apa saja yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Publik sebagai pemegang saham tidaklah mudah untuk memperoleh informasi-informasi tersebut. Sehingga yang terjadi adalah ketimpangan informasi yang diketahui publik dibandingkan dengan informasi yang dimiliki orang dalam. Dua, informasi yang bersifat rahasia. Pelaku insider trading memanfaatkan privilege-nya untuk menjual informasi material mengenai perusahaan. Dalam pasal 1 angka 7 UU-PM, informasi ini menyangkut fakta penting atau peristiwa relevan dan akan mempengaruhi pergerakan harga bursa efek.
keputusan pemilik saham, serta berbagai pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut. Tidak adanya transaksi efek berdasarkan informasi tersebut. Insider trading adalah aktivitas yang dapat dilihat atas dasar informasi bersifat rahasia atau belum diumumkan ke publik. Dapat dikatakan bahwa kegiatan perdagangan ini jelas didorong atau dimotivasi karena ada informasi orang dalam tentang berbagai informasi yang bersifat material dan sama sekali tidak terlihat oleh publik. Kapan insider trading menjadi legal? Sudah jelas bahwa insider trading adalah tindakan yang ilegal. Namun, praktek ini bisa saja menjadi legal apabila informasi tersebut sudah disebarkan kepada publik. Dengan syarat seluruh pemilik saham memiliki akses sama dan merata. Tetapi aktivitas ini secara terang-terangan tidak disarankan oleh BI. Perdagangan yang legal hanya bisa dilakukan dengan mempromosikan transaksi secara adil dalam pasar demi kebutuhan investor lainnya. Tindak pidana bagi insider trading. Insider trading adalah tindak pidana yang tidak hanya mengandalkan kepada penguasaan informasi semata, tetapi melainkan kemampuan untuk membaca situasi pasar modal serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Dalam praktik penegakan hukum, penyalahgunaan informasi seperti ini tidak mudah dibuktikan. Untuk itu, dalam rangka memaksimalkan sanksi pidana yang telah pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat 1, dan pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Maka kemampuan aparat hukum menyajikan alat-alat bukti telah terjadinya insider trading sangat perlu ditingkatkan. Kesulitan itu juga karena ketiga unsur pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal harus terpenuhi secara akumulatif. Artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pelaku tindak kejahatan ini tidak dapat dianggap melakukan kejahatan insider trading. Untuk itu, urgensi pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap unsur-unsur insider trading tidak boleh dianggap sebelah mata, bahkan dapat dikatakan jadi mutlak adanya. Mengapa insider trading dilarang dalam undang-undang? Insider trading dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan di mana pihak yang memiliki informasi yang tidak diakses oleh publik dapat menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu, insider trading dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan atau publik pada umumnya kepada perseroan. Bagaimana cara OJK menangani insider trading? Kewenangan OJK dalam melindungi investor dari praktik insider trading di pasar modal yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan dan penyidikan serta memberi sanksi kepada pelaku insider trading berupa sanksi administratif, perdata, dan juga sanksi pidana. Dampak insider trading itu sendiri, insider trading ini sangatlah berbahaya karena dampaknya yang sangat luar biasa dalam suatu pasar modal karena kejahatan ini dapat menyebabkan perkembangan pasar modal menjadi terhambat dan juga dapat secara tidak langsung mengakibatkan bursa efek menjadi sepi dan tidak bergairah karena kecurangan-kecurangan oknum yang bertanggung jawab dalam insider trading tersebut. Pencegahan transaksi orang dalam. Kebijakan guna mencegah terjadinya insider trading terdapat pada kode etik yang di dalamnya mengatur pula terkait dengan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku. Perseroan berkomitmen mewujudkan pertumbuhan kegiatan operasi yang berkelanjutan berdasarkan standar bisnis yang ada sehingga perseroan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi shareholder. Contoh kasus insider trading dalam pasar modal. Insider
insider trading dalam saham Bank Danamon atau BDMN pada tahun 2012, kasus insider trading saham Bank Danamon yang dilakukan oleh Rajiv Lois yang merupakan mantan country head UBS Group AG dengan melakukan perdagangan yang memanfaatkan informasi non-publik dalam pasar modal pada transaksi saham dengan memberikan informasi kepada istrinya. Pada tahun 2012 silam, transaksi tersebut dilakukan oleh Rajiv Lois yang membeli saham BDMN 1 juta lembar pada Maret 2012 dengan menggunakan jasa broker di Singapura melalui akun bank istrinya di Singapura setelah mendapatkan informasi non-publik atas rencana akuisisi saham Danamon oleh DBS Group Holdings Ltd. Perbuatan tersebut tentu saja dilarang sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM. Telah melarang kejahatan insider trading melalui pasal 95 yang berbunyi, orang dalam dari admitmen atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek A. Emiten atau perusahaan publik dimaksud, atau B. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Kesimpulan, dalam mengakhiri presentasi ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan berkaitan dengan permasalahan insider trading dalam kegiatan pasar modal. 1. Dari pengertian insider trading terdapat beberapa kriteria atau elemen yang menjadi penyebab terjadinya tindakan insider trading, yaitu A. Adanya perdagangan efek, B. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan, C. Adanya informasi yang belum layak untuk diinformasikan, D. Perdagangan didasarkan atas adanya inside information tersebut. E. Tujuannya tidak lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak layak. Terima kasih kelompok 8 atas materinya. Itulah penyampaian dari pemateri tentang insider trading. Memasuki sesi berikutnya, yaitu diskusi tanya-jawab. Pada diskusi ini, dari materi yang telah disampaikan, bagaimana menurut rekan-rekan mengenai insider trading dan hukumnya yang berlaku di Indonesia? Baik, izin masuk. Hukum yang berlaku di Indonesia untuk dugaan kasus insider trading merupakan wewenang dari OJK. Dalam melakukan penegakan hukum, OJK sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengetahuan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal atau UU PM memberikan dua kewenangan kepada OJK, yaitu pemeriksaan dan penyidik, di mana proses penyidikan tidak bergantung dari ada atau tidak adanya hasil pemeriksaan. Jadi, dalam hal ini, kewenangan OJK sebagai pemeriksa dan kewenangan sebagai penyidik adalah mandiri, tidak bergantung satu sama lain. Dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas terjadinya pelanggaran di pasar modal, kekuasaan OJK merupakan polisi yang menegakkan hukum sebagai penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Pendelegasian kekuasaan Bapepam kepada OJK juga diperluas, yaitu mempunyai kekuasaan untuk memberikan sanksi administrasi yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaannya. Setelah adanya laporan atau pengaduan adanya dugaan praktik insider trading, OJK akan melakukan penyidikan atas kebenarannya sesuai dengan pasal 49 ayat 3 huruf B UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apabila dalam proses penyidikan terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal, maka proses berlanjut pada penyelidikan dan OJK wajib menyerahkan untuk ditindaklanjut pada jaksa penuntut umum. Sekian, terima kasih. Baik, terkait yang disampaikan sebelumnya, saya ingin menanggapi dengan opini saya, yaitu meskipun insider trading itu telah diatur, namun sejak berlakunya UU PM tersebut belum ada satupun kasus dugaan insider trading yang berhasil terungkap dan dilakukan penindakannya oleh Bapepam LK dan OJK. Hal ini disebabkan karena ada masalah, yaitu 1. Tidak ada penafsiran yang berbeda bagi masyarakat mengenai komisaris dan direktur. Sebab kedua hal itu telah
diatur dalam pasal 1, angka 5, angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT, namun melihat kepada status pegawai emiten, penjelasan pasal 95 huruf A tidak memberikan penjelasan yang lebih jauh mengenai siapa yang dimaksud dengan pegawai emiten. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda bagi setiap orang. Pertanyaan yang timbul adalah apakah pegawai tidak tetap termasuk sebagai insider atau pegawai emiten hanya untuk ditujukan kepada pegawai tetap saja. Apabila yang dimaksud pasal tersebut hanya ditunjukkan terhadap pegawai tetapnya saja, maka UU PN tidak akan mampu menjatuhkan sanksi terhadap pegawai tidak tetap berdasarkan transaksi efek yang dilakukan atas fakta material yang belum terbuka untuk masyarakat yang diperoleh secara tidak sengaja. Artinya tidak diperoleh secara langsung dari orang dalam. Hal ini akibatnya adalah penegakan menjadi mentah kembali di lapangan. Kedua, adanya pasal 97 UPM yang mengatur pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi material secara melawan hukum dan atau memperoleh informasi material secara tidak melawan hukum. Tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana jika seseorang melakukan transaksi efek berdasarkan informasi yang didapatkan secara tidak sengaja dari orang dalam. Artinya, apabila informasi secara tidak sengaja atau kebetulan, sebagai contoh, orang yang mendengarkan percakapan telepon antara direktur emiten dengan target perusahaan yang akan diakuisisi, di mana informasi tersebut bersifat material dan masih bersifat rahasia. Melalui contoh tersebut dan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, hampir dapat dipastikan apabila orang tersebut melakukan transaksi efek berdasarkan informasi yang diperoleh secara tidak langsung terbebas dari jeratan insider trading. Terima kasih. Izin masuk. Dalam perdagangan saham tersebut, insider mempunyai informasi yang mengandung fakta material yang dapat memengaruhi harga saham. Posisi insider yang lebih baik atau informational advantage dibandingkan dengan investor lain dalam perdagangan saham, jadi itu dapat menciptakan perdagangan saham yang tidak fair. Sebab harga saham pada saat perdagangan tersebut itu tidak direfleksikan dan informasi pasar yang efisien. Untuk menghindari akibat yang berpotensi merugikan dan melindungi investor dari praktek insider trading, maka insider trading dikategorikan dalam penipuan dan prakteknya harus dibatasi. Terima kasih. Baik, saya izin masuk, memberi masukan. Kasus insider trading seperti ini sangat sulit untuk diusut atau ditindaklanjuti. Karena jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pelaku tidak kejahatan ini tidak dapat dianggap melakukan kejahatan insider trading. Selain itu, juga dikarenakan yang menjadi objek kejahatan ini adalah berupa atau berbentuk informasi orang dalam yang tidak dapat diketahui dengan kasat mata atau diberikan secara lisan sehingga tidak ada bukti fisik yang menunjukkan terjadinya penerusan informasi dari orang dalam kepada pihak lain. Mengakibatkan tidak kejahatan ini sangat sulit dibuktikan. Hal tersebut menjadi alasan utama banyaknya kasus insider trading tidak dilanjutkan ke pengadilan. Terima kasih. Ya, saya ingin menambahkan, insider trading ini sangatlah berbahaya karena dampaknya sangat luar biasa dalam suatu pasar modal. Karena kejahatan ini dapat menyebabkan perkembangan pasar modal menjadi terhambat dan juga dapat secara tidak langsung mengakibatkan bursa efek menjadi sepi dan tidak bergairah karena kecurangan oknum yang bertanggung jawab dalam insider trading tersebut. Selain itu, para pelaku insider trading lebih efektif diarahkan pada perbuatan melawan hukum dan sanksi yang dikenakan berupa ganti rugi atau denda atau alternative dispute resolution atau ADR, di mana dijatuhkannya sanksi pidana adalah upaya akhir. Besarnya ganti rugi atau denda tersebut disesuaikan dengan tingkat kerugian akibat dari pelanggaran tersebut serta diupayakan mampu menimbulkan efek jera.
Ya, saya berpendapat, menurut saya hal seperti ini terkadang bertentangan dengan prinsip dan keterbukaan informasi yang dianut oleh UU-UPM yang telah mensyaratkan bahwa setiap pelaku pasar modal dalam penawaran sahamnya harus membuat informasi material yang benar dan tidak boleh memberikan gambaran yang menyesatkan atau market manipulation yang dapat mempengaruhi keputusan calon investor terhadap penentuan efek dan harga efek tersebut. Pasal 1 ayat 25 UU-UPM. Lalu dalam sistem hukum di Indonesia terdapat lima alat pembuktian yang dianggap sah, yaitu surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jika ditelaah alat-alat bukti yang dimaksud tersebut, maka insider trading tidak dapat dibuktikan karena bukti transaksi yang dilakukan di bursa merupakan hasil elektronik, yaitu berupa printout, dan bukan termasuk kategori surat yang sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Terima kasih. Izin berpendapat. Secara umum, insider trading dipersepsikan sebagai suatu kejahatan atau paling tidak sebagai tindakan yang tidak etis. Suatu tindakan yang dianggap etis jika meningkatkan efisiensi, sedangkan insider trading menyebabkan pasar tidak efisien sehingga bukan tindakan yang etis. Pasar menjadi tidak efisien jika informasi tidak dapat diakses. Berdasarkan beberapa argumen yang dinyatakan sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan insider trading adalah tindakan yang memerlukan banyak pertimbangan yang etis. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan dari rekan-rekan? Jika tidak ada, dan karena kita keterbatasan waktu, kita akhiri untuk sesi diskusi dari kita. Demikian tadi presentasi dan diskusi kelompok 8. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah meskipun insider trading itu telah diatur, namun sejak berlakunya UU-UPM tersebut belum ada satupun kasus dugaan insider trading yang berhasil terungkap dan dilakukan penindakan oleh BPPAM, LK, dan OJK. Tidak ada penafsiran yang berbeda bagi masyarakat mengenai komisaris dan direktur, sebab kedua hal tersebut telah diatur dalam pasal 1 angka 5, angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Namun, melihat kepada status pegawai emiten, penjelasan pasal 95 huruf A tidak memberikan penjelasan yang lebih jauh mengenai siapa yang dimaksud dengan pegawai emiten. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda bagi beberapa orang. Artinya, mendapatkan informasi secara tidak sengaja atau kebetulan, sebagai contoh, seorang yang mendengarkan percakapan telepon antara direktur emiten dengan target perusahaan yang akan diakuisisi, di mana informasi tersebut bersifat material dan masih bersifat rahasia. Melalui contoh tersebut dan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, hampir dapat dipastikan apabila orang tersebut melakukan transaksi efek berdasarkan informasi yang diperoleh secara tidak langsung, terbebas dari jeratan insider trading. Dalam perdagangan saham tersebut, insider mempunyai informasi yang mengandung fakta material yang dapat mempengaruhi harga saham. Posisi insider yang lebih baik dibandingkan dengan investor lain dalam perdagangan saham. Oleh karena itu, dapat menciptakan perdagangan saham yang tidak fair, sebab harga saham pada saat perdagangan tersebut tidak direfleksikan dari informasi pasar yang efisien untuk menghindari akibat yang berpotensi merugikan dan melindungi investor dan praktek insider trading. Maka insider trading dikategorikan dalam penipuan dan praktiknya harus dibatasi, karena pelaku insider trading lebih efektif diarahkan pada perbuatan melawan hukum dan sanksi yang dikenakan berupa ganti rugi atau denda atau alternatif dispute resolution, di mana dijatuhkannya sanksi pidana adalah upaya akhir. Demikian kesimpulan yang dapat disampaikan. Saya sebagai moderator dan mewakili rekan-rekan kelompok 8, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.